Oke, udah kelihatan belum ya? Udah bang. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang ke tutorial UAS MMA tahun 2025. Seperti pas UTS kemarin, nanti yang ngebawain tutor ini ada gua sama Ridwan. Nanti gua buat sedikit mengulang terkait basic konsepnya buat yang material UAS, sama nanti latihan soal bakal dilanjut sama Ridwan. Oke, jadi kemarin gue juga udah coba cari info tentang soal UAS angkatan gue, tapi nggak ketemu, sayangnya nggak ada yang ngedokumentasi. Tapi setelah tadi gue lihat soal UAS kalian, bisa dibilang soal kita tuh beda jauh ya. Jadi nanti bakal nyambung ke outline kita. Di sini buat di outline tadinya gue cuma mau mesin DC sama sinkron doang, tapi karena pas baca soal tiba-tiba muncul mesin induksi, jadinya gue tambahin dikit di mesin induksinya. Nah, oke. Jadi buat pembahasan kita malam ini sama seperti sebelumnya, nanti ada kita ngebahas sebentar terkait ketiga mesin ini dan akan lanjut ke latihan soal ujian. Nah, untuk soal ujian jadinya gue sama Ridwan mutusin buat pakai soal 2 tahun yang lalu buat dibahas. Oke. Jadi yang pertama itu kita bakal bahas terkait mesin DC. Nah, mungkin aku mau ngulang dikit yang pas teman-teman pelajarin selama PTL. Jadi kalau buat mesin DC, prinsip kerjanya itu nanti basically si tegangan itu bakal terinduksi karena adanya interaksi medan antara si lintasan elektron terhadap bagian medan magnet yang di sebelah sini. Sebentar. Medan magnet yang dari N sama dari S-nya. Karena dia tangensial arahnya, jadinya kalau teman-teman tinjau berdasarkan hukum Faraday, which is itu adalah E, E indus sama dengan V cross B dikalikan L dot L. Teman-teman di sini bakal notice kalau V sama B-nya bakal saling saling tangensial, sehingga kalau dia dikalikan sin, maka jadi akan VB sin 90. Mungkin bahasa lain tangensial tuh tegak lurus teman-teman, supaya lebih kebayang. Jadinya VBL. Nah ini, persamaan ini cuman berlaku ketika dia di segmen yang AB sama di CD. Kenapa di CB sama AD nggak muncul tegangan? Hal ini karena si lintasan elektronnya atau V-nya itu berbanding lurus sama si medan magnetnya. Nah, karena dia berbanding lurus, sehingga dia vektornya seakan-akan berhimpit, teman-teman. Jadinya kalau di V cross B, jadinya VB sin 0. Sin 0 kan 0. Apapun kali 0 sama dengan 0. Jadinya otomatis tegangan keinduksi di sisi BC sama AD-nya itu sama dengan 0. Jadi buat teman-teman ngitung di sini nanti totalnya itu adalah tegangan induksi di sisi AB atau BA bebas, tergantung convention sign-nya, ditambah ECD sama dengan 2 kali VBL. Nah, itu untuk tegangannya. Tapi kan ini motor atau generator, jadinya gimana dia bisa berputar? Nah, nanti kita tinggal tinjau secara pembangkitan torkanya gimana, teman-teman. Untuk torkanya sendiri itu kurang lebih itu kita pakai hukum gaya Lorentz biasa. Jadinya tuh kita awalnya definisiin dulu torka itu apa. Torka adalah gaya dikalikan secara cross product dengan jari-jarinya. Nah, tapi kan ini bentuknya segi empat, Kak, bukan lingkaran. Nah, jari-jari yang kita tinjau itu adalah jarak efisien antara titik di sini, atau bisa dibilang tuh kayak sumbu tengahnya si kumparan terhadap titik paling ujungnya. Sebentar, warnanya gue ganti. Sini ke sininya. Nah, itu bisa kita definisikan sebagai R-nya. Nah, tapi karena ini gayanya bukan gaya klasik Newton,
kita perlu cari tahu gayanya secara pendekatan gaya Lorentz. Nah, gimana caranya? Teman-teman, nanti kita ingat lagi, gaya Lorentz itu hukumnya atau persamaannya sama dengan I dikalikan L cross B. Nah, L cross B-nya apa? L itu lintasan atau panjang kumparan si loop kawatnya di cross product sama si B. Nah, hasil perhitungannya itu kurang lebih sama pas kita ngitung tegangan, teman-teman. Jadi torkanya cuma ke induksi di segmen AB sama di segmen CD. Jadinya nanti F-nya, maaf, jadi nanti torkanya itu sama dengan I L cross B dikalikan R sin theta. Nah, theta ini adalah beda sudut antara si F sama si R-nya, teman-teman. Tapi aku di sini nggak bakal jelasin secara geometris, jadinya kita langsung ke persamaan aja. Nah, di sini teman-teman, di segmen yang AB sama CD, si L sama B-nya karena dia tegak lurus, dia bakal langsung bisa dikonversi jadi I dikalikan L dikalikan B. Nah, sin tetanya itu karena dia juga tangan sial antara F sama R-nya, F-nya kan nanti ke atas, teman-teman. F-nya bakal ke atas, set, sedangkan R-nya itu kan ke sini. Nah, sama kayak sebelumnya dia tangan sial, teman-teman, atau tegak lurus. Jadinya di sini juga langsung dikali R aja. Atau bentuk paling enak dibaca itu kalau aku tuh di Chapman itu B kali I kali L dikalikan R juga. Nah, tapi karena segmen yang ada torkanya ada dua, jadi kita kalikan dua, teman-teman. Sehingga nanti bentuknya jadi torka total sama dengan torka BA ditambah torka DC, which is jadinya 2 dikalikan B dikalikan I kali L dikalikan sama R juga. Nah, itu untuk prinsip kerjanya, teman-teman. Sedikit mengulang dari pas MMA kemarin. Oke, lanjut. Di sini aku juga mau bahas yang mungkin banyak muncul di soal-soal ujian teman-teman nanti, yaitu terkait efisiensi sama losses. Jadi, untuk efisiensi dan losses di mesin DC, itu kurang lebih ada 4, teman-teman. Yang pertama itu I kuadrat R, itu adalah copper losses. Habis itu ada losses di inti, losses mekanik, sama trail losses. Nah, copper losses, teman-teman, itu teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Soalnya dia itu kebagi dua, teman-teman, biasanya. Ada yang di Belitan field, ada juga yang di Belitan armature. Nah, untuk model kasus yang atas tuh walaupun dia di sisi tadi di sisi statornya itu pakai magnet permanen, mesin DC itu umumnya juga ada yang nggak pakai magnet permanen, teman-teman. Yang mana magnet permanennya malah kebalik, dia ada di sisi rotornya, bukan di stator. Nah, teman-teman harus pastiin copper losses yang teman-teman hitung tuh ada di titik field atau di titik armature, teman-teman. Untuk rumusnya itu sama, mau di kedua sisi ini, yaitu PCU sama dengan I kuadrat dikalikan sama R-nya. Nah, I-nya itu juga harus hati-hati, teman-teman. I-nya itu apakah line to neutral atau line to line. Pastiin nanti teman-teman tuh kok maaf. I-nya itu I-line to neutral apa I-line to line gitu, teman-teman. Habis itu nanti juga teman-teman ngitung core losses. Nah, core losses ini itu untuk tipikal soalnya Patrides itu hampir nggak pernah ngitung secara rumus yang di tugas tambahan MMA. Dia itu tipikal soalnya tuh langsung dikasih tahu. P misal P core-nya itu 100 watt misal. Jadi teman-teman tuh nggak usah capek-capek ngitung. Nah, yang agak sedikit tricky, teman-teman, itu adalah di mechanical losses. Jadi
kemarin tuh gue sempat baca di buku, gue lupa di Chapman apa Fitzgerald gitu. Jadi mechanical losses ini dia bisa kepecah lagi, teman-teman. Jadi mechanical, which is ada gesekan atau friction, ditambah juga brush. Jadi di brushnya mesin DC itu juga ada drop tegangan, teman-teman. Nah, kalau di buku Chapman tuh aku lihat dia itu ada rumusnya juga, yaitu P brush drop tegangan karena brushnya itu sama dengan VBD dikalikan IBD. Nah, cara tahu VBD sama IBD-nya gimana? Itu kalau di Chapman aku baca, itu dia bakal dikasih tahu di soal. Jadi kayak selisih tegangannya berapa pas dia mengalami komutasi, dan I-nya yang bocor itu atau leakage-nya berapa. Setelah itu, stray losses itu ya seperti yang teman-teman tahu, dia itu losses yang nggak tahu datang dari mana. Tapi itu umumnya karena faktor lingkungan atau pemakaian. Dan nilainya itu tipikalnya sangat kecil, yaitu rentang 1 sampai 10 watt lah, something gitu. Dia tuh nggak gede-gede amat lossesnya. Jadinya juga di sini dia tuh lossesnya paling kecil porsinya. 1 sampai 10 watt. Nah, ini untuk diagram losses yang aku kasih tunjuk, itu adalah proses konversi dari energi mekanik, energi listrik jadi mekanik. Jadi ini dia beroperasi jadi motor, teman-teman. Sehingga kalau teman-teman mau ngitung efisiensinya, itu bisa teman-teman lanjutin pakai rumus P out dibagi P copper losses atau tembaga, P core ditambah P mekanik ditambah P stray tambah P out kali 100. Nah, teman-teman di sini nggak usah pusing masalah pembagian mechanical sama brush yang aku bilang tadi, soalnya kalaupun emang masuk ke soal pasti dikasih tahu. Tapi kalaupun emang nggak ada dikasih tahu di soal, teman-teman asumsi aja dia itu digabungkan nilai-nilai lossesnya, mekanik sama brush. Oke. Habis itu teman-teman itu untuk tipikal soal mesin DC bakal nemuin jenis-jenis kasus yang kayak gini. BTW kalau mau nanya langsung potong aja ya nanti ya. Oke. Jadi untuk mesin DC itu umumnya yang bakal dibahas tuh ada 3, yaitu ada yang eksitasi terpisah, shunt, sama ada yang konfigurasinya series. Nah, untuk yang umumnya digunakan itu separately excited, di mana kalau teman-teman nanti dapat di rangkaian soal kayak gini, itu kalau mau nentuin VT atau IA, teman-teman kudu ngelakuin KVL, teman-teman. Nah, untuk kasus yang separately excited, teman-teman tinggal KVL aja, ikut arah I-nya, kayak gini. Nanti teman-teman dapat persamaannya itu VT sama dengan EA plus IA dikalikan RA. Nah, habis itu teman-teman di sini sifatnya itu kalau yang teman-teman ingat pas tes awal itu ada IA sama dengan IL, terus nanti IF kepisah, soalnya kan dia nggak tersambung. Habis itu biasanya di soal tuh RA-nya sangat kecil. Jadinya teman-teman tuh tinggal pastiin persamaan ini masukin ke cheat sheet aja sih, teman-teman. Nggak usah sampai dihafalin KVL-nya atau apa gitu. Untuk yang shunt juga kurang lebih sama, persamaannya itu sama persis kayak di sini. Persamaan KVL-nya. Bedanya di sini itu adalah hubungan I-nya, teman-teman. Di mana di sini IL itu sifatnya IA tambah IF. Kenapa kayak gitu? Itu tinggal KCL aja, teman-teman. Masuk ada yang ke sini, nanti kepecah jadi 2 gitu.
Untuk yang series itu sebetulnya kurang lebih sama, tapi yang beda itu adalah di rangkaian ekuivalen ya teman-teman. Di sini untuk KVL-nya itu sedikit beda di mana ada tambahan yaitu RS teman-teman. Di mana nanti KVL-nya jadi EA ditambah resistansi armatur ditambah RS dikalikan IA. Nah, ini juga teman-teman bisa tambahin LS-nya, tapi sejauh yang aku baca di buku itu LS-nya biasanya sangat kecil. Soalnya kan kumparannya di motor DC itu, terutama series itu, dia itu nggak sebanyak di shunt ataupun di separately excited, sehingga nilai L-nya itu nggak signifikan, teman-teman. Untuk IL-nya itu jelas sama dengan IA ya, bisa dibaca di rangkaian aja. Nah, habis itu yang sedikit agak menyusahkan kalau di mesin DC itu adalah ketika kita ngitung soal yang memperhitungkan reaksi jangkar teman-teman. Yang mana itu kalau misalnya di buku Chapman itu bisa dibaca di chapter 8. Nah, di sini aku udah coba ngerangkum step-step gimana kita nganalisis soal yang tipikalnya kayak gini, teman-teman. Yang pertama, kita pasti nentuin IF. IF gimana dapatnya, Bang? Ini langsung gini aja, teman-teman. Misal rangkaiannya itu shunt ya. Separately excited lah gitu misal. IF-nya gimana? Ya langsung aja kita. VF dibagikan dengan resistansi di medannya. Nah, kalau udah kayak gitu gimana Bang dapat IF-nya? Habis itu kita cari IF equivalent. Nah, di sini yang agak susah, teman-teman. Kalau kita mau cari IF equivalent, kita perlu tahu nilai MMF-nya armature reaction, teman-teman, yaitu bisa didapat dengan ini. Aku coba bisa bikinin sini. Ada persamaan, kita harus cari tahu dulu magnetomotive force net-nya itu berapa, dengan kita mengetahui nilai jumlah belitan di sisi medan dikalikan dengan nilai arus medannya itu sendiri, teman-teman. Nanti dia bakal dikurangin sama magnetomotifnya dari hasil reaksi jangkar. Nah, umumnya kalau di soal ini diketahuin sama ini juga diketahuin. Nanti tinggal kita mainin persamaan aljabar dikit, dapetin magnetomotive force buat yang reaksi jangkarnya. Nanti kalau udah dapat si FAR-nya, teman-teman tinggal ngitung yang IF tadi, IF equivalent sama dengan IF yang di step 1 dikurang magnetomotive force-nya yang reaksi jangkar dibagi dengan jumlah belitan medannya. Kenapa kayak gini? Kalau teman-teman ingat di rangkaian magnetik, ini kita tahu persamaan tuh kayak gini bentuknya. Si F sama dengan N dikalikan I. Nah, I ini itu adalah I aktual yang bakal kita kurangin terhadap IF secara teoritis yang kita hitung, teman-teman. Nah, oke. Betul, mohon maaf ya kalau gue agak cepat, soalnya supaya kalian lebih banyak waktunya nanti pas pembahasan soal aja. Nah, satu hal lagi teman-teman, kalau buat tipikal soal yang mesin DC yang non-linear analysis, dia itu bakal dikasih kurva, teman-teman. Kurvanya itu kira-kira kayak kurva magnetisasi. Jadi teman-teman nanti dikasih, misal bentuk kurvanya ada saturasi gini, sumbu X-nya itu nanti IF, sumbu Y-nya tegangan open circuit. Nanti setelah teman-teman tahu nilai IF equivalent-nya, misal teman-teman dapat IF equivalent-nya di sini. Nah, teman-teman tinggal baca kurvanya, berapa ya VOC-nya yang di sini. Nah,
Nilai titik VOC yang teman-teman dapat di sini itu akan teman-teman buat jadikan EA. EA di mana? EA di persamaan yang di KVL di tiap-tiap mesin DC ini, teman-teman. Sehingga nanti teman-teman tuh pas mau ngitung misal IA atau mau ngitung VT-nya, teman-teman tuh nggak usah capek-capek. Kalau di Chapman tuh dibilangnya pakai MATLAB sih. Nggak usah capek-capek komputasi pakai komputer atau komputasi pakai Wolfram, teman-teman. Nah, biasanya di soal juga ditanya nilai RPM-nya itu secara aktual berapa. Nah, setelah teman-teman dapat VOC-nya, itu bisa dibilang tuh fact equivalency-nya itu dengan bentuk variabel EA 0. Maaf, EA, teman-teman. EA. Nah, untuk tahu nilai RPM-nya, kita bisa masukin ke persamaan EA dibagi NM EA dibagi EA 0 sama dengan NM dibagi N0. Nah, EA ini adalah EA yang teman-teman dapetin pas tadi baca kurva. Nah, bedanya sama EA 0 apa, Bang? EA 0 itu adalah nilai EA yang teman-teman dapat tanpa memperhitungkan si reaksi jangkarnya. Jadi teman-teman gak usah ngitung armatur reaction-nya, terus dapat berapa ya EA 0-nya gitu. N0 teman-teman dapat lewat rumus tegangan induksi mesin DC yaitu K flux omega. Jadinya teman-teman tinggal kalikan K kali flux, habis itu teman-teman bagi dengan maaf, teman-teman bagikan E dengan si K fluxnya. Teman-teman dapat si N0. Nah, gunanya ini apa sih, Bang, kita pakai persamaan ini? Kita tuh objektifnya buat nyari tahu si NM ini, teman-teman. NM kondisi aktual. Teman-teman dapat ini, dapat ini, maka otomatis NM-nya dapat. NM aktual. Maksudnya aktual gimana? Karena fluxnya nggak terdistribusi secara merata, karena dipengaruhi sama si reaksi jangkar, jadinya kita bakal dekati dengan bentuk persamaan yang bentuknya perbandingan, teman-teman. Sebetulnya persamaan ini tuh cuman bisa berlaku ke sistem yang sifatnya linear, teman-teman. Tapi karena di perhitungan ini kita bisa dibilang kayak pendekatan aja, jadinya teman-teman tuh nggak harus spesifik ataupun akurat banget penghitungannya, teman-teman. Lagian di zaman sekarang juga ada komputer, jadi teman-teman nggak usah pusingin masalah ini. Intinya teman-teman kalau soal yang non-linear analysis, biasanya ditanya tuh NM aktual, si EA, sama biasanya efisiensi juga. Efisiensi sama kadang juga ditanya IA. Ya. Sip, oke. Habis ini kita lanjut ke mesin sinkron, teman-teman. Ini kurang lebih ya apa? Itu IF apa dari spill equivalent IF IF equalnya apa tuh Pak? Oh, jadi jadi kan kalau misalnya di mesin DC separately excited kan bisa dibilang dia medan magnetnya kekirim ke sini kan ya, supaya menginduksi tegangan. Nah, masalahnya di mesin DC itu ada yang namanya reaksi jangkar. Reaksi jangkar itu sifatnya kan mengurangi flux yang nyampe ke sisi winding armaturnya. Nah, gimana cara kita memperhitungkannya? Kita pakai persamaan yang IF equivalent. Maksud kenapa dibilang equivalent? Soalnya dia memperhitungkan kondisi losses yang terkirim saat fluxnya itu berpindah tempat. Jadi IF yang secara perhitungan ini, IF yang teman-teman dapat lewat step 1, itu bakal dikurangin sama pembagian antara magnetomotive force-nya si reaksi jangkar dibagi dengan N. NF tuh jumlah belitan di sisi medannya. Nah, pertanyaannya tadi, aku ulang lagi, kalau buat dapat
magnetomotive force si AR-nya ini gimana, Bang? Teman-teman tinggal lihat ke persamaan yang ini. NFIF pasti dikasih tahu di soal. Fnet itu biasanya dikasih juga, tapi secara tersirat. Jadi teman-teman harus teliti baca soal. Dapat FAR, nanti langsung dapat IF ekuivalennya. Nah, gunanya dapat IF ekuivalen ini, supaya kita bisa memperkirakan tegangan open circuit-nya gimana di sisi terminal. Makanya aku bilang, ini sumbu X-nya IF, sumbu Y-nya V open circuit. Kalau teman-teman ingat di OCT di mesin apa ya? Mesin sinkron, dia kan punya kecenderungan saturasi, teman-teman. Nah, di DC juga kurang lebih kayak gitu. Tapi bedanya dia bukan jenuh, melainkan ada si AR atau reaksi jangkar itu, sehingga flux yang terkirim itu nggak sepenuhnya nyampe sisi jangkar, teman-teman. Paling itu. Sip. Bang, berarti itu IF ekuivalen ya yang di kurva ya? Iya, itu, aduh, gue nggak buka Chapman lagi. Nanti kalau lu baca Chapman di halaman 477, itu ada contohnya. Persis contoh kurvanya sama contoh soal kalau mau baca. Gue lanjut ya ke mesin sinkron. Jadi kalau buat mesin sinkron itu gue nggak mau bahas banyak, soalnya di soal ujian kalian tuh kebanyakan isinya mesin DC. Gue cuma mau ngebahas terkait KVL-nya aja sih. Nah, untuk di mesin sinkron itu, kalau kita mau tinjau dia sebagai generator, itu KVL-nya teman-teman tinjau salah satu fase aja. Jadi misal teman-teman cuma ninjau fase yang di sisi ini. Ini fase A, fase B, fase C. Teman-teman kalau mau ninjau fase A aja, tinggal ngikut arah arusnya dapat persamaan EA sama dengan, sebentar, oh, ada lompat, langsung aja. V fase 1 sama dengan tegangan induksi EA1 dikurangin nilai impedansi di sisi lainnya armatur, teman-teman. Atau bisa ditulis dalam RA tambah JXS. Gimana nilai RA tuh umumnya tuh sangat kecil, teman-teman. Jadi dominannya JXS. Ini dikalikan IA1. Untuk tiap fase yang lain gimana, Bang? Kurang lebih sama. Nah, kalau misalnya di soal nggak dikasih tahu, ada misal si RA-nya hilang atau JXS-nya hilang gitu. Jadinya persamaan KVL kita nggak lengkap. Tapi kebetulan data di sisi medannya lengkap, Bang. Gimana cara ngitungnya? Kita tinggal ngitung si EA-nya pakai persamaan omega dikalikan LF dikalikan IF dibagi akar 2. Jujur ini gue dapat persamaannya dari buku Fitzgerald, jadinya belum gue bisa buktiin persamaannya. Tapi jaga-jaga besok pas ujian itu tipikal soalnya ada yang aneh, mungkin persamaan ini bisa dijadikan cheat sheet lah. Nah, itu buat mesin sinkron yang generator. Nah, kalau yang buat motor, teman-teman kurang lebih sama aja. Dia itu cuman ngebalikin bentuk persamaannya aja, teman-teman. Jadinya dia bakal VT, nah, V fase sama dengan EA ditambah JXS tambah RA dikalikan IA1.
Iya. Dia bakal kayak gini teman-teman. Nah, untuk tipikal soal mesin sinkron, good news-nya yang house diagram nggak bakal masuk pas di ujian. Tapi yang bakal masuk itu jujur agak iseng bapaknya. Nah, untuk karena ada keisengan bapaknya itu jadinya gue putusin buat ngebahas terkait mesin induksi juga teman-teman. Ini gue ambil dari tutor UTS kita. Ini gue skip aja operation principle-nya, tapi gue mau ngebahas lebih dalam ke sisi sleep-nya. Jadi nanti pas di soal tuh ada tipikal soal yang ngasih hint kalau sleep-nya bakal berubah. Nah, gue takutnya teman-teman tuh udah lupa terkait konsep sleep. Jadinya sleep itu bisa dibilang selisih kecepatan putarnya, medan magnet putarnya si mesin dengan kecepatan putarnya si rotor, teman-teman. Jadinya kalau di gambar ini, misal yang di bagian tengahnya ini rotor, sama yang bagian sininya stator, jadi kecepatan putar medan magnet di sini itu berbeda dengan kecepatan medan magnet putarnya si rotor sini. Maaf, kecepatan putar si rotornya atau prime mover, teman-teman. Jadinya ada sedikit perbedaan kecepatan, teman-teman. Nah, perbedaan kecepatan tersebut nama lainnya tuh slip. Makanya nama rumusnya N-sing minus Nm. Biasanya juga kita ngelihatnya dalam bentuk persentase, di mana semakin kecil slipnya itu adalah, maaf, semakin kecil nilai slipnya, dia itu tandanya semakin sinkron, teman-teman. Oke. Nah, untuk tipikal soal nanti yang teman-teman bakal hadapin, dia itu slipnya itu bakal berubah yang pasti untuk tipikal soal mesin induksi. Tapi dari yang udah gue coba kerjain, itu cukup menjebak teman-teman soalnya. Jadi aku saranin besok teman-teman hati-hati pas ngerjain soal itu. Oke, sama paling abis ini kita lanjut ke pembahasan latihan soal supaya teman-teman lebih kebayang soal ujiannya. Kalau ada yang mau ditanyain terkait konsep, boleh tanya sekarang aja teman-teman, sebelum gue gantian sama Ridwan. Gue 752 kalau nggak ada yang nanya, langsung gantian ya. Kita lanjut ke bahas latihan soal. Mau tanya Bang, tadi tuh FRE sama FSE itu apa kepanjangannya? Oh, F itu ya sesuai namanya frekuensi. Kaitannya sama apa? Kaitannya sama putaran di sisi rotor sama stator. Ini adalah rotor, ini adalah stator. Jadi perputaran di rotor, frekuensi di rotor itu dipengaruhi dengan nilai slip dan juga nilai frekuensi si medan magnet putarnya. Nah, kalau teman-teman lihat, umumnya kalau mesin induksi itu rotornya bakal berputar lebih lambat, teman-teman, dibanding sama medan magnet di statornya. Jadinya makanya di sini faktor pengalinya dikalikan sama S. Soalnya S tuh range-nya 0 sampai 1. Jadinya pasti mengecil. Gitu. Oke, thank you Bang. Bang Moses mau nanya dong Bang Moses. Yo, Ini di soal Chapman yang nomor 1, yang soal yang mesin-mesin DC itu kenapa NO-nya langsung 1200 RPM ya? Dia kok nge-stat 1200 tapi kayak nggak ada penjelasannya tuh datangnya dari mana NO-nya? soal Chapman yang yang non-linear ya. Yang 81. 81, bentar gue buka. Apanya 200? Bukan 200. Nilai NO-nya 1200. NO-nya sih. Itu no-load speed di soal 1200 RPM. Mana sih? Which produce a no-load speed of 100 to 1200 rotation per minute. 81 kan?
Halaman 473 coba kamu baca. 473. Iya. Apa nih gara-gara solusinya? Kalau di buku Chapman yang aku punya sih, dia ada 1200 RPM di sini dikasih tahu pas kondisi no load. 473. Halaman 473 yang mana ya, Ses? 473. Enggak, ini Oh. kan buku. Oh iya benar. Sorry. Oke. Oh, udah di soal ya. Oke, thank you. Iya. Oh ya, sama jujur tadi gue udah baca soal kalian dan soalnya cuma 2. Tapi anaknya ada banyak dan bisa gue bilang bapaknya itu iseng. Jadinya besok teman-teman semangat ya. Buat cheat sheet sebenarnya itu teman gue sebenarnya nggak dibolehin buat cheat sheet lebih dari 1, tapi ya karena yang ngawas gue juga bebas lah cheat sheetnya berapa. Sip, kalau nggak ada yang ditanyain, kita bakal lanjut bahas latihan soal. Dan gue bakal gantian sama Ridwan. Thank you teman-teman. Makasih Bang. Coba ya bos. Ini masih nyala kan, Sos? Masih. Ini kan udah di-spill sama Moses ya, soalnya tuh agak aneh. Jadi mungkin pembahasan nanti untuk nomor yang nomor 2 tuh tadinya gue bikin host diagram, cuman tadi udah lihat soalnya juga host diagramnya nggak masuk. Jadi paling cuman bahas yang mesin DC karena ini agak berkaitan sama nanti bakal dibagiin kunci jawabannya. Kunci jawabannya juga nanti ada soal tentang mesin induksi. Tadi udah disinggung juga ya, Sos? Yang mesin induksi soal. Nah itu nanti teman-teman baca aja. Kurang lebih sih sebenarnya soalnya tuh campuran mesin DC dengan mesin sinkron, sama nomor 2-nya tuh mesin DC sama mesin induksi pakai sistem Ward-Leonard gitulah, jadi di couple gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang itu, mending malam ini coba dicari-cari aja contoh soal yang berkaitannya gitu. Mungkin gue langsung lanjut aja ya. Jadi ini ada soal. Nah ini in fact aja, soal nomor yang ini nih nanti mirip sama soal nomor 1, tapi untuk parameternya doang. Cuman nanti cara ngejawabnya tuh jauh berbeda. Cuman kurang lebih di sini cuman mau ngingetin aja kalau memang ada nanti di soal ada yang mirip-mirip, nanti cara pengerjaannya kurang lebih kayak gini. Oke, mungkin masuk aja ya. Jadi yang A dulu, semoga cukup deh. Nilai resistansi medan yang harus ditambahkan, berarti RFC. Teman-teman ingat aja, ini di soalnya itu tulisannya motor DC-san, kemudian dia generator DC penguatan bebas. Tadi kan dibahas sama Moses ya, kalau rangkaian motor DC penguatan bebas tuh bisa dipakai juga sebagai rangkaian motor DC-san gitu. Nanti rangkaiannya bakal jadi kayak gini. Ini nanti jadi armatur, ini EA-nya, ini ada R yang bisa diubah, ini RF-nya, sama ini akan ada L-nya. Dimana nanti ini tuh, ini akan jadi RF total. Nah, mungkin yang pertama,
gimana cara kita tahu nilai resistansi medan yang harus ditambahkan. Jadi nomor A ini dari soalnya dikasih tahu pada kondisi tanpa beban, motor beroperasi pada 1000 RPM dengan arus armaturnya 5 ampere. Mungkin di sini teman-teman agak bingung ya, kok nggak ada bebannya tapi bisa ada arus armaturnya gitu. Padahal kan nggak ada bebannya. Tapi diingat-ingat aja, walaupun nggak ada bebannya, si motor ini tetap perlu arus armatur untuk setidaknya dia berputar dalam keadaan nolotnya. Nah, nanti kita pakai persamaan yang mana? Kita pakai persamaan motor jenisan yang PT sama dengan EA. Ini VT-nya. Ini ada IA. Ini ada IF. Ini ada IL ya kalau nggak salah. Berarti nanti EA ini nilainya akan sama dengan VT akan sama dengan EA ditambah IARA. Dimana tolong diingat-ingat kalau yang ada tegangan-tegangan kayak gini di motor itu ini menunjukkan tegangan terminalnya ya. Jadi dia diinjeksi dengan tegangan berapa. Makanya nanti nilai VT-nya bakal jadi 100 volt, EA-nya bakal kita cari, kemudian IA-nya 5 ampere, RE berapa ya? 0,1. Berarti nanti ini 100 EA tambah 0,5, 99,5 volt sama dengan EA. Nah, kita kan udah dapat EA-nya ya. EA-nya ini, nanti ini teman-teman lihat ke tabel yang sebelah sini, biasanya Tridis bikin soal agak kayak gini sih. Jadi dikasih tabel terus nanti kita cek nilainya harusnya berapa. Nah, di sini kelihatan untuk tegangan yang dekat dengan 99,5 kan pakai yang ini ya. Yang 99,4, berarti IF-nya nilainya 0,99 ampere. Ya udah, kita pilih nilai IF ini 0,99. Berarti kalau kita mau cari IF dari rangkaian yang ada di sebelah sininya, itu kan berarti nanti akan sama dengan VT dibagi dengan R totalnya ya. Which is nanti R totalnya itu akan sama dengan VT-nya tadi 100 volt, si IF-nya itu nanti jadi 0,99. Ini nanti hasilnya kurang lebih 101 ohm. Nah, teman-teman, kita udah dapat nilai R totalnya. Nah, di soal ini kita dituliskan nilai RF aslinya, which is yang ini, itu nilainya 80 ohm. Nah, berarti supaya dapat RF total, kita tinggal tambahin RF ditambah sama R adjustment-nya yang bisa kita ubah-ubah. Ini nilainya 101, RF-nya 80 ditambah X, RADJ-nya nanti jadi 21 ohm. Gitu. Ini untuk nomor A. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bang, mau nanya. Iya, gimana? Kalau itu misalnya kan 0, berapa? 99,5 ya. Iya. Itu nggak interpolasi gitu, Bang. Kalau misalnya berapa ya? Misalnya kalau misalnya ada nilainya tuh di antara dua rentang itu nggak interpolasi atau yang paling dekat aja, Bang, gitu. Oke. Pertanyaannya cukup bagus ya. Mungkin nanti tadi siapa Safar ya suaranya kayaknya ya. Ini misal dapatnya berapa ya? Misal dapatnya 100 volt gitu ya si EA-nya. Berarti kan ini ada di antara rentang yang ini sama yang ini ya. Nah, kalau emang rentangnya itu agak nggak enak, mau nggak mau harus interpolasi sih. Cuman kalau bedanya kayak cuma 0,1 sampai 0,3, mending kita dekati aja pakai data dari tabel yang udah ada gitu. Jadi nggak usah repot-repot sih. Cuman kalau emang dapatnya agak nanggung, ya mau nggak mau harus diinterpolasi supaya lebih akurat. Gitu. Aman? Aman, Bang, aman. Oke. Aduh, ini yang B nih soalnya agak nyebelin sih. Yang B ya, rugi-rugi rotasi motor DC pada 1000 RPM. Jujur, ini soalnya menurut gua agak aneh ya. Gua nggak ngerti maksudnya rugi-rugi rotasi ini mechanical losses kah atau apakah. Cuman ini kayaknya berdasarkan yang gua paham saja ya. Sebentar. Moses, tadi lu masukin ini nggak? Yang ini nih, si diagram losses.
Di atas ada. Ada Apa nggak? DC ya? Iya, Gue lupa yang gue pindahin dong. motor atau generator ya. Gak apa-apa dah, kan tinggal dibalik aja. Nah, tuh. Ini ya, Jadi di snipping tool ya. bisa. Maaf ya teman-teman, gua agak katro orangnya. Gimana sih? Iya, situ aja. Sip. Nah, ini kan soalnya jujur agak nggak jelas ya. Tiba-tiba nanyanya rugi-rugi rotasi DC motor. Jadi gue mikirnya rugi-rugi rotasi DC motor nih karena di sini juga soalnya dia nggak nge-stat nilai core lossisnya berapa, mechanical lossisnya berapa. Jadi asumsi gua adalah lossis yang terjadi di I kuadrat R-nya ini di bagian sini. Jadi kita sebenarnya pengen tahu nilai daya yang P konversinya ini. Kenapa gitu? Karena P konversi ini kan sebenarnya nilai daya yang didapat torka elektriknya ya. Jadi sebelum dia ada beban, kalau nggak ada beban ya nilai torka ini yang kita dapat gitu. Jadi kayaknya mikirnya karena ini pada keadaan no load, pada soalnya kondisi tanpa beban, operasinya di 1000 rpm. Jadi asumsinya memang kita nyari P konversinya ini, kemudian I kuadrat R lossisnya itu berapa. Seperti kayaknya sih kayak gitu. Kalau ada masukan ya di sela aja ya langsung. Oke, mungkin lanjut. Berarti kita tahu nilai P konversi ini nanti nilainya akan sama dengan P in dikurangin I kuadrat R, which is I kuadrat R-nya nanti bakal banyak banget. Jadi P in langsung masuk aja ya. P in-nya ini VTIL dikurangin ini ada I kuadrat ARA ditambah dengan I kuadrat F RF. Kenapa begitu? Karena ya memang lossisnya ada dua, ada dari arus armatur sama arus medannya. Karena kan kita rangkaiannya sun ya. Oke, berarti ini P konversinya aduh sorry. Langsung aja dah sikat. Ini PT-nya ingat teman-teman 100 volt ya dan DC, jadi nggak usah bingung ini line to line atau line to neutral. Kemudian IL-nya itu kita pakai data yang kita dapat tadi, nilainya 0,99 ampere. Kemudian dikurangin I kuadrat A-nya berarti 5 kuadrat dikalikan dengan 0,1 ditambah IF berapa tadi? 0,99 ya. Aduh. Nah, RF-nya kan ini gede banget ya. Jadi kalau teman-teman bingung RF pakai yang mana, RF pakai yang total ya. Jadi jangan pakai yang RF 80 ohm atau yang adjustment-nya aja, tapi kita pakai yang total. Jadi nanti nilainya 101. Nanti ini tinggal diutak-atik aja. Oke. Sorry. Yang ini ada salah ya. Ini IL-nya harusnya 5 plus 0,99. Ya, nanti ini dihitung-hitung. Hasilnya kurang lebih 487,5 watt. Kalau nggak percaya, dibuktikan aja. Oke, ini dulu. Set. Nah, kita udah dapat P konversinya, sedangkan inputnya kan, logikanya kalau inputnya cuma 100 dikalikan IL-nya aja kan 5,99. Berarti kita cari aja P inputnya berapa. Nah, berarti P inputnya ini 100 dikali 5 tambah 0,99. Nanti P inputnya dapat di 599 watt. Nah, berarti rugi-ruginya, which is ini, lossisnya. Jadi lossisnya ini tinggal P in dikurangin P konversi. Nanti nilainya kurang lebih 111,5 watt. Gitu. Jadi rugi-rugi nolotnya aja nilainya udah 111,5 watt gitu. Akibat dia rugi-rugi koper. Kurang lebih sih kayak gitu sih.
Ada yang mau ditanya dulu? Bang, berarti yang di soal B ini diasumsiin rugi-rugi rotasi motor yang dimaksud soal itu rugi-rugi koper ya? Jujur nih, soalnya kadang sih gue mikirnya kalau kayak gini-gini nih hitungannya kayak ke mechanical losses gitu-gitu ya. Maksudnya kan rugi perputaran ya. Cuman karena di sininya aja kita nggak punya keterangan nilai core lossesnya berapa, kemudian nilai losses yang lain nggak dikasih tahu. Jadi gue mikirnya cuman nilai rugi-rugi ketika motornya ini mulai berputar pada keadaan tanpa beban ya. Which is kalau dari diagram lossesnya itu cuman ada rugi-rugi akibat si tembaganya ini. Makanya gue mikir ya udah lossesnya losses di situ aja gitu. Gitu sih. Oh iya, oke, thank you Bang. Bang, sorry bang. Ya. Eh, itu kenapa nggak langsung equated R aja? Yang mana? Yang cari loss-nya. Kan sama kebalik-baliknya itu aja sih. I kuadrat R-nya pakai I-nya siapa, R-nya siapa? Maksudnya langsung 5 kuadrat ke 0,1 tambah 0,99 kuadrat kali 101 gitu. Oh, ini gue mikirnya takutnya ada orang yang bingung aja. Jadi I kuadratnya tuh gue pecah lagi. Ternyata I kuadratnya tuh ada kontribusi punya armatur sama punya si medan gitu. Gue takutnya yang baca nanti kalau gue langsung loncat ke step yang bawahnya mereka bingung aja gitu. Sama aja sebenarnya. Bang, mau nanya bang, berarti itu kenapa kita RF-nya pakai yang ref total ya bang, bukan RF yang 80? Kenapa begitu? Karena kalau nilai RF-nya itu cuma 80 ohm, ini keadaannya nanti kita motornya nggak berputar pada 1000 rpm. Kasarnya gitu doang. Kalau RF 80 ohm ya si asumsi pada poin A itu kita jadi nggak valid gitu. Ngerti nggak? Kalau nggak bilang aja ya. Bang, maaf masih bingung. Kenapa kita harus nyari PKV-nya dulu? Kenapa nggak langsung tadi kuadrat R aja? Gimana? Sorry, putus-putus. Kenapa kita harus nyari P-conversion-nya dulu, Bang? Soalnya kalau nggak dapat P-konversinya kita nggak tahu. Oh iya, rugi-ruginya cuma kuadrat R doang ya? Iya ya, rugi-ruginya kuadrat R doang ya yang tadi kata Azim ya? Iya, Bang. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kayak gitu pun boleh-boleh aja sih. Ya emang gua aja kayak yang terlalu sistematis kali ya. Nggak apa-apa kayak gitu juga. Nanti hasilnya bakal sama aja ya harusnya ya. Maaf ya teman-teman. Bang, mau nanya bang. Ya, Jadi kalau ini kan kalau di motor shunt itu berarti apa namanya, rangkaian medannya diperhitungkan di lossesnya bang. Tapi kalau di rangkaian separately gitu, dia IF-nya nggak dipertimbangkan atau gimana bang? Si rangkaian medannya. rugi-rugi si enggak karena injeksinya kan nanti dari si statornya kan langsung ke IA ya. Jadi IF-nya nggak masuk sih. Oh, oke bang, berarti beda Jadi, lagi ya kalau misalkan. Iya. Yang penting tahu rangkaian ekivalennya aja lah. Oke, thank you bang. Oke. Ada lagi? Oke. Mari kita anggap aman. Nah, ini yang C nih baru mulai agak seru ya, jujur. Yang C ini gua copy dulu deh. Ya, kayaknya nggak cukup sih dua ini ya. Oke ya, sabar. Ini soal yang menurut gue sih lumayan seru ya. Gak tahu juga. C. Kecepatan, torka, dan efisiensi pada kondisi ini dengan mengabaikan reaksi armatur. Bentar ya, gue agak lupa. Oke. Pada kondisi ini dengan mengabaikan reaksi armatur. Oke. Berarti oke. Oke, berarti ini kan tadi diputar pada keadaan no load ya. Nah, sedangkan kita pengen tahu dulu nilai torka yang kita dapat pada keadaan no load ini nanti misal nilainya berapa gitu.
Jadi kita hitung-hitungannya pakai nilai kreditnya. Kreditnya tuh yang ini. Yang ini ya. Nah, sebenarnya kayak ada 2 cara ya, cuman gue belum nguji cara yang keduanya sih. Cuman harusnya sih caranya bakal sama aja kayaknya. Cuman gue nggak yakin aja sih. Sebentar ya, gue mau coba menguji dulu. Maaf. Kayaknya sih sama. 487. Mega berapa? Yep. Ya, caranya bisa sama, cuman kita pakai cara pertama dulu ya. Jadi ini kan kita mau cari nilai kecepatan, torka, sama efisiensi. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai ingat-ingat aja dari rumus ininya. Ini ada yang pakai K flux omega M, sama yang keduanya torsi, ini nanti akan K flux IA. Nah, nanti kita akan bandingkan nilai nolot sama dengan nilai kreditnya aja, biar ada perbandingannya. Tapi sebenarnya kalau yang untuk poin C, teman-teman pakai nilai P konversi ini dibikin sama dengan torsi kali omega, ini juga nanti torsinya bisa langsung dapet. Itu. Cuman biar nanti ke poin D-nya kita nggak terlalu pusing caranya kayak gimana, ya mending bandingin aja dulu. Oke, berarti sekarang kita ulang lagi stepnya. Pakai persamaan yang ini. Yuk. IARA, VT-nya which is 100 volt. Kita cari EA-nya lagi untuk keadaan ratednya di 12 kW. Karena kita pengen tahu ratednya itu sebenarnya kecepatannya di berapa RPM sih. Berarti IA-nya apa ya rumusnya ya? Sebentar ya. P kan berarti VT IL. Yep. Oke, IL-nya IA-nya berarti nanti ini nanti dulu deh, nanti bingung. Berarti IA dikali 0,1. Berarti P sama dengan VT dikali IA plus IF. Oke, ini 100. EA ditambah, berarti kalau mau dapat IA, sorry. P per VT minus IF. Jadi ini nilainya 12 10 pangkat 3 dibagi 100. Gue lupa IF-nya pakai yang mana. Oh sorry, ini berarti pakai which is IF-nya pakai VT per RF. Berarti 100 ya pakai 0,99 sih, sama aja. 0,99 kali 0,1. Berarti 100 sama dengan EA tambah. Ntar bos, ditunggu dulu bos. Halo Bang. Ntar ditunggu dulu. Ini nilainya 11,88. Nanti EA-nya berapa ya? 88, ya? 88,12 volt. Oke, ini parameter pertama.
Habis dapat ini, kita masukin ke persamaan yang ini. Ingat-ingat aja berarti kredit anolot. Fluxnya langsung dicoret aja ya, karena kan asumsinya sama, dia fluxnya nggak ada celah, jadi aman aja. Jadi ini kita langsung ke omega m rated dibagi omega m nolot, which is ini EA ratednya kita dapat di 88,12 volt. EA nolotnya tadi di atas pakai yang 99,5. Omega ratednya ini yang kita cari. Omega nolotnya 1000 ya tadi di atasnya. 10/3. Nanti omega ratednya kita dapetin berapa nilainya, bos? Dapatnya di 8. Nanya bang, Iya, bang, gimana? itu yang kan yang dari misalnya tadi VT sama ya IA kali RA, nah itu kan di bawahnya itu RA ditambah IA kali kan 0,1. Nah itu IA-nya di bawah itu bisa jadi apa tulisannya bang itu? Ya, Yang mana? Sorry, yang mana? ya ini bang yang 109 EA Ini. tambah 2 berapa itu apa itu? Per 100. Iya. Kenapa? Itu atasnya ya itu Harusnya kenapa, Den? 3 dikali berapa? Oh, Nilainya berapa? nilainya berapa? Iya bang, Yang ini yang udah pengurangannya atau nilai apanya maksudnya? yang itunya bang, yang pas banget itu 100 sebenarnya EA tambah per turun, nah itu per 100 atas tuh berapa nilai itu bang? Oh, atasnya 10/3, 12. Den. Kenapa 10/3? Karena nilai ratednya dia di 12 kW. 12 kali 10/3 gitu. Itu 10/3 dikali apa tuh bang? Oh enggak itu. 12 kali 10/3 Oh dibagi 12. Oh itu 100. 12. Ya, ini 12. Ya, sorry, yang ini harusnya salah ya. Ini harusnya N. Oke, kok gua ada yang aneh. Jadi ini N, ini N, ini N, ini N. N, 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 N. Nah, nanti kita bisa dapat ininya. Si NM ratednya. Nah, nyari torsinya gimana? Sebenarnya nyari torsinya kita bisa pakai pendekatan yang ini. Pakai Kflux IA. Nanti hasilnya bakal sama aja sih. Tapi bisa juga langsung masukin ke yang si P konversi yang awal itu sih, yang atas, yang di bagian sini nih. Ini bisa dimasukin aja, nanti nilainya bakal sama aja. Cuman gue bakal jelasin pakai metode yang pakai Kflux IA aja ya. Soalnya biar continue sampai yang nomor 4-nya sih. Yang D-nya. Oke. Yang D-nya kecepatan, torka, apa sih torka ya? Ya udahlah. Berarti ini langsung aja ya, data-datanya kan udah ada semua. Ya, kayaknya udah ada semua dah. Jadi torka rated ini torka nolot sama dengan ratednya nggak ada ya? Nggak tahu sih gua. Ini ya nolot. Salah sih. Oke, IA ratednya dapat dari mana ya, bos? Oke. Berarti torka rated. Torka nolot kan kita tahu ya. Apa nggak tahu juga ya? Torka nolotnya dapat dari atas ya. Ya, agak males ya. Ya udahlah. Torka nolotnya kita dapat dari yang ini ya, teman-teman. Dari yang sini nih.
Jadi nanti nilainya P konversi dibagi omega nolot IA rated nilainya yang ini ya. Ini IA rated nih. Ntar ya, gue hitung dulu ya. Gue nggak hafal tadi nilainya berapa. Ada ya kan untuk kagak tuh jawabannya. Ini 119, buletin aja lah. IA nolotnya itu 5 ampere. Berarti P konversi berapa? 487,5. Jangan lupa kita tuh dapatnya ini pakai omega ya, sedangkan yang kita tahu nilai N0 tuh yang 1000 rpm itu dia dalam rpm, jadi belum dalam omega. Jadi kalian konversiin dulu pakai rumus 2pi per 60 dikali 1000. Ini tuh N-nya. Ini nanti sama dengan anjing tulisan jelek banget. 119 bagi 5 berapa ya? Ya Allah nggak membantu cuy. Oke. Jadi torka rated kok gini. Apa nih? Ya. Torka ratednya berarti nanti 119 bagi 5 dikali inilah ya guys ya, dikali kotak yang inilah. Ntar gue sederhanain dulu. Empat 4,65 66 deh buletin. Nanti torka ratednya dapatnya itu berapa ya? Gue lupa juga lagi. Di 110,8. Satuannya Newton meter ya, jangan sampai salah. Oke, ini torkanya. Untuk keadaan rated dia, nilainya 110,8. Terakhir adalah efisiensi. Ya, efisiensi easy aja lah. Ini tinggal P out, P in. Berarti efisiensinya baru ingat juga lagi gua. Berarti ini pada keadaan P out-nya berarti ini T rated kali omega rated. Inputnya berarti ini PT kali IL 110,8 Duh, omega ratednya harus dikali-kali lagi ya. Udah terlalu disimpan nggak bos? Ada ya, ya udahlah. 2pi 60 885,63 PTIL, VT-nya 100, IL-nya IA plus IF. Ntar dulu ya, IL-nya tadi berapa ya gue masukin ya? Sek teman-teman. Oh ini nih. Berarti IL-nya adalah udah dilupa anjir.
Oh ini ya. IL-nya adalah P dibagi VT. Ya, berarti dikali 100, sorry. Hilang dong. Sorry. Goblok banget anjing, kan udah ada nilainya. Pantesan. Ini 12 aja langsung ya. Nggak ada nilainya soalnya. Nanti dapat efisiensinya sekitar 85,6%. Dah, ada yang mau tanya dulu nggak, Bos? Bang, Soalnya nggak aneh sih. Ya, itu yang flux udara berkurang 4% dia fungsi apa? kenapa? Dia yang flux udara berkurang 4% dari kondisi tanpa beban nih, dia 4%-nya buat apa? Tepat hitungnya. Dia tuh nanti kaitannya ya, kan tanpa beban kan berarti open circuit ya. Jadi nantinya di keadaan ratednya, keadaan dia harusnya di speknya itu, kan kalau kita masukin di yang poin C, ini kan flux ininya kita asumsikan dia tuh nanti akan sama dengan saat keadaan tanpa beban ya. Nah, kalau nanti yang di poin D, si fluxnya itu nanti nilainya akan sekitar 0,96 si flux open circuitnya ini. Kenapa? Karena dia ada reaksi jangkarnya itulah. Jadi nilainya akan berkurang gitu. Sebenarnya sih simpelnya gitu aja. Ngerti nggak? Ya, tuh kan. Ini untuk yang D ya. Kalau misalnya dari si fluxnya, cuman berarti kalau misalnya dari tadi perhitungan nggak dipakai si 0,96 flux nih. Kan belum masuk yang poin D. Oh, ini belum masuk yang poin D. Iya, masih yang C aja. Kita cuma pengen tahu di C tuh pada keadaan ratednya nilai torkanya berapa, kecepatannya berapa, efisiensinya berapa juga. Ternyata pada efisiensi aja nilainya cuma 85,6. Oh, oke bang. Kirain udah yang D saya. Oke, aman. Nah, sebenarnya yang D ini cuma ngulang langkah yang di C. Cuman perbandingannya itu nanti pasti si bagian pembilangnya itu pasti kalian kali 0,96. Jadi di sini ada 0,96 dikali sesuatunya gitu. Kenapa? Karena kan kalau kita bandingin nulisnya di mana ya, udah kagak cukup lagi. Anggaplah gini ya. Ini R-nya rated ya. PA nolot. Kan harusnya K flux omega. Berarti ini nilainya 0,96. Flux utamanya dikali N. Ininya K dikali flux nolotnya dikali N. Ini kan coret kan. Ini keadaan rated, ini keadaan nolot. Nah, makanya nanti dia di setiap bagian pembilangnya pasti dikali 0,96 gitu. Gitu aja sih bedanya. Sisanya mas stepnya sama semua. Aman nggak? Apa ditulisin aja? Boleh bang. Bang, mau nanya dulu bang. Iya. Itu yang bagian yang apa dari torkanya ya? Torkanya, nah itu tuh kan T rated di T0 ulang di A rated ulang per IO. Nah itu 119 itu dari mana tuh bang? Ya, bang. Oh yang ini. Yang ini dan jadi 100. Aduh anjing salah. Ya itu bang. Ini yang dari sini dari mana gitu? Iya. Dari mana ya? Gue juga lupa sih kayaknya. Enggak, canda. Iya, ratednya nih datang dari sebentar ya. Gue juga beneran lupa lagi. Oh ini nih. Itu bang. Dari yang ini Den.
Kenapa datang dari sini? Karena kan kalau kita pakai persamaan daya P sama dengan V dikali I, I-nya itu kan I total ya, IA plus IF kan. Nah, supaya kita dapat IA-nya aja ya, IF-nya itu kita pakainya nanti IF-nya nanti salah ya. IF-nya kita pakai VT dibagi RF. VT-nya 100, RF-nya kita pakai yang 101 ohmnya lagi. Makanya nanti dapatnya juga 0,99 juga. Gitu. Sebenarnya sih nggak 119 pas ya, cuman gue buletin aja sih seinget gue. Bang itu 11 Berarti yang di area itu dari situ doang bang. Dari yang sama kiri tadi tuh EA sama ditambah buka kurung 12 kali 10,3 per 100 dikurang 0,99. Jadi diambil dari situ aja terus langsung saya di area itu yang editornya ini. Iya. Iya. Kenapa tadi ada satu lagi? Si siapa tuh? aman. Oh, aman. Nggak jadi ya, Azim. Oke. Ya, jujur slide-nya agak kurang ya. Jadi kita kerjakan di sini saja ya. Ya, gimana? Oh iya. Sorry. Sabar, gue hapus dulu. Maaf. Iya, kenapa gitu? Soalnya di poin A, poin B dia kan nolot ya, Ken. Makanya dia ya torkanya elektrikal aja karena pasti nggak akan ada mechanical losses di situnya sama si stress losses gitunya. Makanya bisa diasumsiin dia torka elektrikalnya aja untuk muter si bebannya itulah. Karena kan bebannya kita cuma asumsikan dia cuma buat muter si inersia rotornya aja kan, nggak ada beban lainnya gitu. Gitu sih paling. Kecuali si soalnya masih ngedefine nilai core lossesnya berapa, mechanical lossesnya berapa, stress lossesnya berapa gitu. Karena kan kalau nggak di-define kita anggap sebenarnya ya dia keadaan tanpa beban jadi cuman sampai si torque elektrikalnya aja gitu. Gitu sih paling. Oke, aman? Oke, ntar ya gue mau copy dulu nih, pinin kayak gini aja deh. Ini nanti yang induksi nih jawabannya gue kirim aja ya di grup nanti. Sebenarnya cuma kalian fokus belajar slip-slipnya aja sih yang induksi. Soalnya di nomor yang 2 nanti sebenarnya nomor 1 nomor 2 tuh soalnya sama aja. Ini gue nggak bohong ya. Oke, cuma kopel-kopel doang. Cuman yang satu si DC-nya dikopel generator sinkron, yang satu pakai dikopel mesin sinkron, yang satu dikopel mesin induksi. Nah, jadi kalian pelajari aja lah mesin induksinya kayak gimana, bikin cicit-cicitnya, rumus-rumus slip-slipnya ditulis aja. Oke deh ya. Aduh, DC ini begini-begini nih nggak asik ya. Deh, rumusnya masih sama. Rumusnya apa sih? Maaf ya guys ya, agak lupa. Tenang, besok yang awas Moses teman-teman. Kok mendoit gitu? Kagak lah bro. Fokusnya aja belum kelar kan. Oke. Which is D berarti fluxnya akan sama dengan 0,96 kalinya flux tanpa beban. Berarti kalau
Kalau kecepatan bilangnya apa ya? Kayak kondisi D aja ya. Sama dengan 0,96 flux load. Ininya kayak no load. Flux no load kali N no load. Ini ND. Ini coret. Apa lagi yang bisa dicoret? Enggak ada ya. Cok, lupa ya, adanya gue udah hitung belum ya? Sabar ya teman-teman. Saya ini lupa. Oke, bentar ya. Sorry. Takut salah. Oke. EA-nya tetap pakai kondisi yang di C ya. Kenapa? Soalnya dia kan sebenarnya tetap kita pengen nyari di EA rated-nya berapa, cuman dengan asumsi ada reaksi jangkar aja. Nanti EAD-nya nilainya kita pakai yang 88,12 ini. 88,12. Nolotnya berapa ya? 99,5. Ini 0,96 dikali N 1D. N nolotnya adalah 10 pangkat 3. Berarti ND-nya ini nilainya. Oh, gila. Maksudnya enak banget tuh. Kagak. Canda CS. Oh, kagak. Sebentar teman-teman ya. Agak lupa. Logikanya sih ya, nilainya harusnya membesar sih kayaknya ya. 9, ya benar. Oke, ini ND-nya ya. Kenapa logikanya bisa membesar? Nanti kita bahas. Oke, berarti sekarang mau nyari torka. Ya udah, torka D. Langsung aja lah ya, males. PNL IA NL tes. Menurut nanti jadi tes awal ya kalau begitu ya. Torka nolotnya berapa ya? Jancuk tadi nanti cuk. Wais. Sebentar bos. Torka nolot kita nilainya, aduh, belum dihitung ya. Terah. Ini ya, torka nolot tuh ini ya. Ya, sebenarnya sih ujung-ujungnya gitu ya, Ken. Jujur. Cuman gue biar sistematis aja sih. Soalnya kan orang kadang ada yang nggak ini kan. Nggak langsung bisa langsung ke sana gitu. Sebenarnya sih hasil akhirnya semuanya dikali 0,96 doang. 4,6. Nilai 4,66. 96. IAD-nya tuh tadi 119. Ininya 5. Berarti itu kita 1D-nya. Nanti ini nilainya 106,47. Oke.
Salah coy. Ada yang tahu nggak kenapa nilai N-nya lebih naik, tapi nilai torkanya malah turun? Gampang aja sih. Biar maksudnya kalian dapat sense-nya juga gitu. Nanti pas ngitung nggak, kalau ada yang salah tuh langsung kayak ya udah gitu, ini kayaknya salah deh gitu. Ada yang tahu nggak? PLT sih sebenarnya tinggal 0,96 juga ya. T1D omega D bagi 12. Nanti ini dihitung aja efisiensinya dapatnya di 84% lah kurang lebih. Dicek aja nanti angkanya ya. Oke, ini biar gampang aja ya. Jadi flux kita kan menurun, nilainya jadi 0,96 ya. Kalian inget-inget aja nih, torka ini kalau si fluxnya turun, maka nilai torkanya ikut turun. Nah, tapi kalau NM, kalau fluxnya turun, nanti nilai N-nya bakal naik. Gitu. Jadi hubungannya diinget-inget aja lah si rumus-rumusnya. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Bang, aku masih agak bingung kenapa perbandingannya tetap sama, Bang. Kayak EA-nya tetap pakai 88,12 per 99,5. Karena sebenarnya kalau kita perhatiin dari rangkaian ekuivalen yang gini aja ya, sebenarnya kan kita pengen cari nilai EA pada saat dia nilai spek awalnya kan, si nilai ratednya. Nah, nilai si EA ini dia nggak dipengaruhi. Kalau kita pakai rumus ini ya, maksudnya related rangkaian ekuivalennya aja secara matematis dia nggak dipengaruhi sama si flux-fluxnya ini. Makanya kita bisa anggap nilai EA-nya ini tetap sama. Nah, pengaruh si reaksi jangkar ini nanti pengaruhnya tuh cuman akan berpengaruh ke si torka sama ke si kecepatannya. Seperti yang udah kalian pelajari di modul 3 ya, sorry. Jadi kan torkanya misal harusnya linear, dia jadi nggak linear. Yang si kecepatannya juga harusnya linear, jadi nggak linear. Tapi sih sebenarnya si tegangan-tegangannya, arus-arus armaturnya, itu kita tetap injeksi dengan nilai yang sama gitu sebetulnya. Oke, Bang. Thank you, Bang. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bang, jadi sebenarnya di bagian ini cuma nambahin dalam perhitungan sama yang dikalikan 0,9 ya Bang? Iya, sebetulnya sih cuman gitu aja. Bola Dari S sama hasil-hasil yang C. udah lu dapat tuh tinggal kali 0,96 aja sebetulnya. Gampangnya mah. Gampangnya ya. Kalau mau cepat. Harus Bang. Oke, sip. Sisa yang E ya. Yang E nih, ya sebenarnya sih tinggal mainin persamaan yang sama aja sih. Cuman emang soalnya kelihatan diubah-ubah aja kali ya. Torka start jika arus armatur 1,6 kali dari nilai pengenalnya. Nah, abaikan reaksi armatur. Ini sebenarnya kita tetap pakai persamaan yang ini ya. Berarti ini T start adalah kita bikin ya. Bawahnya T rated. Kan K flux IA, which is K-nya pasti sama. Fluxnya berarti ini IA starting. Ininya K flux IA rating. K-nya pasti sama. Reaksi jangkarnya diabaikan, fluxnya juga pasti sama. Berarti TS. TR pakai yang mana, Cok? Oh, pakai yang atas ya. T-nya pakai yang 110,8 ya, teman-teman. Yang kondisi poin C. 110,8. IA-nya berarti 160% pengenalnya. Nggak usah capek-capek dihitung, mau dihitung juga kayaknya nggak akan dapat nilainya karena kita kagak tahu nilai EA dan sebagainya. Ini nilainya si IA, ini nilainya adalah 1,6 IA ratingnya. Terus ini kita bagi aja, ini kita coret
Jadinya torka saat starting ini nilainya akan menjadi 110,8 dikali 1,6. Ini berapa tuh? Satu 177,28 Newton meter. Dah beres. Logikanya sama aja ya, karena nilai arusnya lebih tinggi, maka dia torkanya juga akan ikut naik. Dia linear lah hubungannya kalau reaksi jangkarnya diabaikan. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Kalau nggak ada, mungkin gua spill aja kali ya. Gila. Spill apa tuh Bang? Spill apa tuh, Ses? Spill. Ini jujur yang nomor ini akan gua skip aja ya. Kalau kalian penasaran jawabannya sih, ini sebenarnya cuman kenapa gua masukin soal ini? Karena waktu angkatan gua soalnya kayak gini, plek ketiplek sama, cuman beda angka doang, pakai Haus diagram. Cuman tadi udah lihat soalnya langsung, nggak ada Haus diagram. Jadi kalau kalian nggak penasaran ya nggak usah dipelajarin, terserah aja. Cuman nanti itu untuk besok tuh soalnya kurang lebih kayak gini. Gua nggak tahu angkanya ya, gua nggak hafal angkanya lah. Cuman kurang lebih tuh nanti kalian bakal diminta mengerjakan soal seperti ini. Let's say ini sinkron, mesin sinkron, ini mesin DC, dia dikopel mekanik, nanti dikasih tahu nilai efisiensi kopelnya itu berapa, terus nanti di bagian statornya itu nanti akan aduh anjing jelek banget sih gambarnya. Di bagian DC-nya itu dia akan terhubung ke dua jenis saklar. Cancuk. Nanti di saklar itu ada dua beban, which is nanti dia terhubung lagi. Ini S1, S2. Nah nanti tuh di sini juga ada wattmeter. Tapi nggak usah risau-risau, nanti wattmeternya udah ada angkanya sendiri, di sana udah dikasih tahu. Jadi misal kayak saat kondisi S1 dibuka, S2 ditutup, nilai wattmeternya berapa? Atau saat S2 ditutup, S1 dibuka, nilai wattmeternya berapa? Nanti lu pada suruh nyari misal nilai arus armaturnya berapa, nilai arus medannya berapa, gitu-gitu. Sebenarnya gitu aja sih soalnya, intinya. Cuman nanti ini nomor 1, nomor 2-nya si sinkron ini diganti jadi induksi. Ada kaitannya sama si slip-slipnya gitu. Kalau yang sinkronnya kan dia misal ngambil pakai frekuensi 50 Hz, tegangan berapa gitu-gitu. Ada yang mau tanya dulu? Wah, mereka tidak tertarik dengan soal. Atau nggak percaya gue yang ngomong ya? Apa kita Boleh dong nanya Bang, Ya, kalau yang itu yang nomor 1 gitu berarti di wattmeternya kebacanya DC atau itu gabungan keduanya gitu? ya dilihat aja lah wattmeternya dipasangnya di mana. Kalau masa nanya DC AC, di wattmeternya dipasangnya di mana. Terus namanya juga wattmeter. Wattmeter mau DC mau AC ya sama aja, yang penting lu tahu tegangannya aja. Dia nanya wattmeternya tuh DC apa AC. Ya, tinggal Wattmeter kan cuma deaktif doang ya. iya, tinggal baca skematik aja. Ya, intinya itu Chapman ada nggak Bang? apa? Di Chapman ada nggak? Nggak tahu, kita nggak tahu. Coba. Tanya Moses aja ya, gue bukan asisten. Enggak, coy, itu bapaknya bikin sendiri, cowok, soalnya. Sebenarnya ini soal praktikum aja nggak sih? Basically ini kayak praktikum sebenarnya. Ward Leonard ini sebenarnya Iya. dimodifikasi.
Ada nggak sih? Ntar ya. Lo coba lihat DC mana DC? DC generatornya coba. Ini aja dah, mumpung ada nih. Ya begini Sas, ininya. Gini. Wait. Yang juga cuma nasi goreng. Bukan nggak sih? Bab 8 kalau mau itu. Wah, ini gue lebih pada logo Israel. Kayaknya sih nggak ada nggak sih, setahu gue Ward Leonard ya. Nggak ada ya? Contoh soal Ward Leonard. Ini. Bab 8 udah bab 8. Question. Question. Bukan. Ini apa nih? Bawahnya apa? Ada. Nggak, di buku Chapman sih nggak ada contoh soalnya. Nah, tapi kurang lebih soalnya kayak gini guys. Pokoknya itu cuma nentuin kayak nyari arus armatur gitu-gitu doang ya. Iya, Ininya. tipikal IA, sleep. Paling yang agak aneh tuh dia nanya konstanta mesin sih. Kalau konstanta mesin kaitannya sama blok diagram yang pernah Moses kasih aja sih. Si blok kontrol Solquist pernah dikasih kan? Iya. Nah, itu diinget-inget aja. Sisanya tuh udah kayak praktikum, cuman data-datanya tuh kalian harus kayak ngitung dan nyari dari beberapa parameter yang dikasih sama Pak Tridesnya gitu. Kurang lebih sih kayak gitu kalau kita lihat ya. BTW besok ujiannya 3 jam teman-teman. Jadi takut di waktu aman aja. Yang penting mah minimal inget-inget aja lah hubungan torsi, kaflux IA, EA, kaflux omega NM, gitu-gitunya kalian jangan sampai lupa. Terus misal rumus-rumus mesin sinkron gitu jangan sampai lupa. Pol juga ada nih, kita nggak bohong. Pol. Ingat aja lah pol. Oh, itu Paul juga masuk. Habis itu yang masuk juga itu ada di soal PP itu yang kurva torque kecepatan kalau resistansinya kita ubah-ubah gitu. Gue lupa resistansi medan apa jangkar gitu. Jangkar sih inget gue. Jangkar. Inget gue jangkar sih. Jadi kurvanya kan bentuknya beda. Nah, nanti teman-teman diminta dari data yang didapat bikin kurva karakteristiknya. Pas kondisi S1 gimana, pas kondisi S2 gimana, pas kondisi dua-duanya nyambung gimana gitu. Aman deh. Gitulah kurang lebih kisi-kisinya. Ya. Ini BTW ini kita ngasih tahu bukan karena bocor atau apa, tapi jujur soalnya susah sih bagi gue juga. Ya, kasihan lah kita kasihan. Jadi kita kasih kisi-kisinya aja. Ya. Udah, aman ya. Bang, Ada mau yang mau tanya tanya bang, lagi nggak? ini berarti buat motor DC-nya semuanya sebagai generator ya buat besok? Apa? Motor DC sebagai generator? Iya, seingat gua sih ya. Mesin DC-nya. Pokoknya si motor DC digerakin sama dua mesin itulah. Jadi sebagai generator sih harusnya. Kayak praktikum asli. Aman ya, gue percayalah sama kalian ini, Cok. Cuman masalahnya kalau emang mau nyontek tuh jawaban nyonteknya yang benar gitu. Berapa tuh? No comment. Udah lah. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, harus dokum ya? Nggak tahu sih. Dokum, Cok. Terus gue masuk dulu, Cok. Bang, mau nanya bang, Ya, gimana? tadi yang non linear analysis yang DC kepake nggak bang? Aduh, ada nggak sih? Gue lupa di sana. Nggak kepake. Emang nggak ada, Sis? Nggak ada. Tapi ya ilmu aja. Iya lah, ilmu ya. Ya, ntar gue dokum dulu. Sih, sampai bener, Cok. Nggak ada. Kan lagi keluar. Oh iya, Cok. Nggak record ya? Baiklah. Gue di mute, Cok, padahal. Sorry, bentar.
Ini Bu Mita sih. Oke, kita dokumen ya. Oh, ini naik. Oke. Dah. Dokum. On cam dong. On cam aja yang bisa. Kenapa tuan pengen on cam one? Gue mau melihat muka-muka calon indeks AFML. Gila, yang datang dokumen banyak banget, sedangkan kita di sini masih harus mengerjakan tugas-tugas kontrol. Let's go lah. Gila sih Cirebon. Bang, berarti yang tadi nomor 2 itu nanti lu kirim aja Bang jawabannya. Maksudnya tadi kan dibahas. Ada. Nanti gua kirim kunjaunya ke grup Pantek ya. Cuman yang kunjau nih agak sedikit meleset ya. Ada beberapa variabel yang nggak gue perhitungkan. Jadi yang benar nanti di oretan. Nanti oretannya juga gue kirim. Ya maklum ya, gue bikinnya juga mendadak. Oke, gue screenshot dulu ya. Tapi kalau di meet-nya emang cuma segini doang ya layarnya. Enggak, maksud gue segini ya. Nggak bisa di kiri-kiri kanan kan. Sabar ya teman-teman. Ini udik. Agak ada saya sendiri. Udah ya. Oke nih. Coba tunjukkan gaya terbaik kalian dah. 1, 2. Oke, thank you so much. Terima kasih teman-teman, semangat buat ujian besok. Soalnya kan udah dikasih tahu ya, jadi harapannya sih kalian bisa jawab dengan lancar lah. Oke, selamat malam teman-teman. Makasih Bang. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Makasih Bang.